Selamat malam. Kami dari kelompok F akan berdiskusi mengenai the implication of renewable energy development on possibility rise in electricity price. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ferry Rafli, NIM 11021180095. Perkenalkan, saya Revin Noval Kurniawan, NIM 11028010159. Saya Melanie Permata, NIM 11021700040. Saya Ibra Muara Bahri, NIM 11021700136. Nah, di sini akan saya mulai pertama dari saya. Meski harganya tinggi, PLN tetap transisi ke energi terbarukan. Kementerian SDM akan menetapkan skema feed-in tarif untuk pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, sehingga tarif yang dibayar PLN bisa naik. Perusahaan listrik negara atau PLN berkomitmen mencari target bauran energi dengan mengganti pembangkit listrik berbasis fosil dengan energi baru terbarukan (EBT). Biarpun harga beli listrik berbasis EBT bisa lebih tinggi dengan adanya skema feed-in tarif, biarpun begitu, Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan harga beli listrik dari EBT bisa lebih murah untuk memasok listrik ke pelosok daerah dan wilayah terkecil. Sebab biaya untuk membangun kelistrikan di wilayah terpencil dan terpelosok cukup tinggi. Ada daerah-daerah khusus yang penekanannya kami sediakan listrik secara cepat. Ini cara satu-satunya renewable energy, ujar Darmawan saat ditemui di Jakarta. Apalagi pemerintah akan menetapkan staging tarif dalam skema feed-in tarif. Dengan begitu, harga listrik yang dibeli PLN dari pembangkit listrik berbasis EBT semakin lama bakal semakin rendah. Kalau dulu kita lihat harga listrik dari pembangkit solar surya atap 20 sen dolar AS per kWh turun jadi 10 sen per dolar AS per kWh, ujarnya. PLN menargetkan bauran energi pada 2025 untuk pembangkit listrik berbasis EBT sebesar 23%, sedangkan sisanya diisi oleh energi fosil yang terdiri dari gas sebesar 22%, batu bara 55,6%, dan BBM 0,4%. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM Rida Mulyana menjelaskan harga beli listrik yang berlaku dalam skema staging tarif dibagi menjadi 2 periode. Dalam 12 tahun pertama, harga jual listrik dari pembangkit EBT akan cukup tinggi. Setelah 12 tahun, harga beli listrik akan turun dan tidak berubah hingga kontrak berakhir. Rida mengatakan skema tarif tersebut diterapkan agar investor tertarik mengembangkan pembangkit listrik berbasis EBT di Indonesia. Sebab investasi untuk membangun pembangkit listrik dari EBT cukup tinggi. Dengan skema tersebut, pemerintah berharap investor bisa mendapatkan pengembalian modal lebih cepat. Iya, cuma 2 tahap saja agar modal pengembang cepat balik, kata Rida. Sedangkan skema penetapan harga beli listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) akan diatur khusus. Ini lantaran pengembangan panas bumi mempunyai tingkat resiko yang berbeda dibandingkan energi bersih lainnya. Ini lebih mirip migas. Kami masih cari tahu bagaimana peran pemerintah bisa masuk ke tahapan eksplorasi, ujar Rida. Menteri SDM Arifin Tasrif sebelumnya mengatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pengembangan panas bumi menggunakan skema kontrak cost recovery. Pemerintah ingin membuat skema kontrak yang menguntungkan bagi semua pihak. Jadi di sini untuk harga listrik apakah naik atau turunnya itu ditentukan oleh Kementerian ESDM. Pihak PLN hanya sebagai regulator yang menjalankan saja. Sekian dari saya, apa ada tambahan? Berarti nih ya, kalau dari yang dibilang sama Ferry tadi, intinya sebenarnya tuh emang biaya awal untuk si energi terbarukan ini tuh gede kan. Nah, tapi kalau misalnya dikembangin dan kalau menurut aku nih ya, kalau sebenarnya Indonesia bisa ngebuat pembangkitnya ini sendiri tanpa butuh dari investor lain, sebenarnya kalau menurut aku harga tuh bakal turun, nggak bakal semahal itu. Tapi sayangnya Indonesia nggak punya kemampuan Seharusnya. untuk ngebuat hal itu, jadi mereka perlu investor. Iya. Oke deh. Kalau gitu dilanjut ke saya. Kalau dari saya informasi yang udah didapat itu hampir sama kayak Ferry. Jadi untuk pengaruh energi terbarukan di Indonesia itu pastinya dalam tahap-tahap awal penerapannya dia
akan membuat terjadinya peningkatan dari biaya energi listrik terbarukan yang dipasang. Nah, itu saya dapat dari beberapa jurnal. Jadi kalau mau dilihat di sini, dari jurnal tentang dampak FIIN tarif energi terbarukan terhadap tarif listrik nasional. Nah, di sini dinyatakan kalau terjadi pemasangan energi terbarukan di Indonesia ini, dia tentu akan menaikkan rata-rata biaya penjualan energi listrik terbarukan, karena memang biaya operasi yang dibutuhkan untuk membuat sekaligus pengelolaan dari pembangkit listrik energi terbarukan ini masih terbilang mahal, karena hampir lebih dari 50% sumber dayanya kita ambil dari luar. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu karena yang kita tahu kalau energi listrik terbarukan itu rata-rata seperti surya, tenaga angin, terus juga ada panas bumi, itu semuanya tempat-tempatnya itu jauh dari pemukiman, jauh dari kepadatan penduduk. Nah, itu artinya transmisi listrik yang dibutuhkan dari pembangkit listrik sampai ke konsumen itu pasti dia akan memakan jalur yang panjang. Semakin panjang rantai penyaluran listrik, tentu harganya juga, biayanya juga akan semakin mahal. Untuk biaya energi listrik itu yang termurah itu pembangkit listrik biogas 1050 kWh. Nah, yang tertinggi itu dia tenaga matahari atau 30 sen kWh. 30 sen ini sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah per kWh. Kenapa harganya dia bisa mahal? Karena bauran dari si energi terbarukannya ini juga itu masih sangat kecil. Nah, ini bisa dilihat PLTS dia masih sekitar di bawah 2%. Nah, sementara beberapa energi terbarukan yang lain, mereka itu juga udah tinggi, tapi secara keseluruhan bauran energi terbarukan sampai tahun 2019 itu baru 14%. Nah, karena baurannya baru sedikit ini, dan teknologi untuk energi terbarukan di Indonesia ini masih minim, jadi menurut saya pasti tarif listrik nasional karena adanya pembangunan utilitas energi terbarukan akan naik. Nah, tapi dari pemerintah, seperti yang tadi Ferry sudah paparkan, pemerintah mengambil langkah untuk menjaga tarif listrik nasional sehingga masih terjangkau oleh semua lapisan masyarakat itu dengan membatasi penjualan tarif listrik nasional maksimal 85% dari BPP atau biaya produk pokok produksi. Jadi misalkan kalau satu pembangkit listrik ditaruh di suatu daerah dan di daerah tersebut dia BPP-nya, misalkan BPP-nya itu kita taruh 1.000, maka harga listrik energi terbarukan yang ada di dekat kawasan itu harus Rp450 per kWh. Nah, ini salah satu langkah yang sudah diambil oleh ESDM pada rapatnya tahun 2017. Nah, itu sampai sekarang masih diterapkan. Seperti itu. Kalau dari aku mau ngelanjutin nih, lebih ke ngeliatin ke harganya ya. Ini tahun 2019. Berita tahun 2019. Untuk tenaga airnya itu udah di Rp669 per kWh-nya. Kalau aku baca-baca tadi, dari semuanya itu sebenarnya udah lebih turun ya dari yang dapat infonya dari Reviandi tadi. Mungkin karena perkembangan itu juga. Kalau misalnya kita pakai bahan bakar minyak itu sekarang udah bisa dibilang paling mahal dibanding si energi terbarukan tadi. Jadi kalau menurut aku dengan judul kita ini tadi, keterlibatan energi terbarukan dengan perkembangannya untuk si kenaikan harga listrik itu tadi, sebenarnya makin bagus ya. Karena makin kita bisa ngembangin, makin bisa turun juga sebenarnya kalau kita lihat tadi dari berita yang kita dapatkan. Iya, betul. Itu sih dari aku. Kalau yang lain gimana? Jadi selanjutnya dari apa yang gue dengar dari kalian semua sih, mungkin penyebab utamanya nih di awalnya doang nih energi terbarukan masuk ke Indonesia di bidang listriknya, mungkin kenaikan harga ada di awal doang. Itu karena pembangunannya dibutuhkan waktu yang panjang, sehingga teman-teman proyek juga kadang-kadang bisa berubah. Salah satu alasan sulitnya pengembangan energi terbarukan, khususnya di bidang listrik, adalah harga jualnya
yang kurang bisa bersaing dengan energi fosil selama ini. Kemungkinan teknis yang masih berkurang dalam pemanfaatan energi terbarukan membuat produksi tidak berjalan efisien. Hal ini pun membuat proses pembangunan berjalan panjang dan membuat biaya investasi menjadi bertambah. Mungkin sih menurut gua di awal-awal doang sih untuk biaya mahal di energi terbarukan ini. Untuk kedepannya kalau misalkan proyek-proyek yang sudah dibangun dengan lancar, mungkin harganya akan menurun drastis sih. Mungkin gua mau nyampein aja nih ada perbandingan energi terbarukan yang mungkin bahan-bahan fosilnya udah ada di negara lain, contohnya di Amerika Serikat. Mereka tuh pakai dari 2011. Di Amerika Serikat, listrik dari batu bara turun sekitar 20% dan energi terbarukannya naik 80%. Terutama banyak demand di hydropower. Kalau di Indonesia, perusahaan listrik hanya PLN doang kan. Kalau di Amerika Serikat itu perusahaan listrik rata-rata milik swasta. Misal salah satu lokasi tertentu mereka building ke beberapa investor energi, harga terendah yang diambil. Mengapa akhirnya memilih energi terbarukan? Karena itu tadi bahan bakunya nol, jadi mengambil harga terendah. Apa perbandingan antara harga energi terbarukan, gas alam, batu bara, dan lain-lain? Perusahaan listrik ini bisa membandingkan tetap yang terendah itu energi terbarukan, yang paling rendah. Di entitas penyedia listrik tadi karena swasta lebih mudah, jadi bangun saja, misal membangun wind farm atau solar di satu kota, ya sudah, orang-orang tinggal bayar ke mereka. Di Amerika Serikat, setiap negara bagian mempunyai rencana energi seperti rencana usaha penyediaan tenaga listrik Indonesia yang harus mengusahakan porsi energi terbarukan. Mungkin kalau dari gua itu aja sih. Dan menurut gue nih ya, salah satu faktornya lagi yang ngebuat si energi terbarukan ini masih mahal itu karena kalau masyarakat Indonesia ini belum benar-benar banyak yang paham, banyak yang tahu tentang adanya energi listrik terbarukan ini. Jadi dia ngebuat nggak laku gitu kita bilang. Nggak ada yang tahu, jadi nggak ada yang beli. Dan orang tuh kalau aku tanya ya dari orang-orang sekitar tentang energi terbarukan ini, mereka tuh ada ketakutan kayak mahal gitu katanya. Tapi emang benar kalau dari yang kita baca nih ya kan, dapat infonya. Kalau emang dana awalnya itu bakal mahal, tapi untuk kedepannya malah jika dibandingkan itu justru lebih murah. Jadi kalau menurut aku sih lebih ke pengetahuannya juga, sosialisasi ke masyarakatnya gimana buat bisa salah satu faktor untuk nurunin harga si listrik ini. Oke, kita dalam kesimpulan, itu kesimpulan dari diskusi. Mungkin sekian aja diskusi kita. Ya, Ferry tutup lagi kalau gitu. diakhirin aja, balikin lagi ke Ferry. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.